Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. FM Purnama Sidi Wonosobo mencerahkan, inspiratif. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam kajian Himpunan Putusan Tarjih ya, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pada bab-bab yang sebelumnya. Dan telah hadir di tengah-tengah kita bersama Ustadz Maksun, Sarjana Hukum Islam atau kerap disapa dengan Cak Sen ya. Selamat sore Cak. Selamat sore Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Cak? Alhamdulillah. Semoga seluruh pendengar Radio Purnama Sidi kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat sehingga pada kesempatan kali ini nanti bisa menyimak kajian sampai usai. Anda bisa membukanya pada kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan nanti pada iman kepada kitab Allah. Ya. Kemarin sudah ada 3 yang sudah kita bahas dan insya Allah kita melanjutkan kitab Al-Quran Al-Karim. Dan sebelum sampai ke sana Cak, marilah kita berdoa bersama-sama mengawali pertemuan kita pada sore kali ini dengan bacaan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan pada sore hari ini. Sebelum kita masuk pada materi pendengar, dan Cak Sun, ini ada satu pertanyaan dari pendengar kita bahwa perlu kita ketahui bersama penyebaran imam mazhab ya yang 4 ini sangat masyhur. Sedangkan di Indonesia sendiri ini banyak diketahui paham fikih Syafi'iyah berkembang begitu pesat. Dan apa nih yang melatar belakangi dari berkembangnya mazhab Imam Syafi'i di Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Purnama Sidi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat ya, berupa hujan. Ini juga bagian dari nikmat. Kalau toh manusia nggak butuh, mungkin makhluk Allah yang di tanah itu yang membutuhkan. Betul. Jadi kita nggak boleh berkeluh kesah kok udan terus. Padahal sebenarnya itu bisa jadi dibutuhkan untuk makhluk Allah yang lainnya yang berada di tanah. Benar. Ya, maka sikap kita adalah apa? Ya, mensyukuri apapun yang terjadi di muka bumi ini. Saudara sekalian pendengar Radio Purnama Sidi yang dirahmati Allah, pertanyaan tentang mengapa penyebaran mazhab Syafi'iyah itu begitu pesat di Indonesia ya. Kita bisa membaca sejarah bahwa para ulama Jawa itu telah belajar di Makkah itu, bahkan menjadi tokoh-tokohnya itu lumayan banyak. Ada Al-Khatib Al-Minangkabawi. Ya, kemudian ada An-Nawawi Al-Bantani, yaitu ulama-ulama Jawa ya. Ada kalau Khatib Al-Minangkabawi itu luar Jawa ya. Minangkabau Sumatera, Padang. Itu lama belajar di Makkah. Lalu kemudian menjadi tokoh dan sebagian besar mereka adalah orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Lalu kemudian ada orang-orang Indonesia yang belajar ya, orang seperti Mbah Yai Ahmad Dahlan, Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu juga berguru di orang yang sama. Ya, hanya kemudian kecenderungan gerakannya berbeda. Nah, inilah yang kemudian bahwa mazhab Syafi'i itu lumayan berkembang di Indonesia itu karena memang guru-guru yang datang belakangan itu ya barangkali ya belajarnya dengan para guru-guru yang bermazhab Syafi'i. Dan itu kemudian nampak di komunitas pesantren misalnya NU itu
Ya, atau NU sendiri itu ya sendiri. sebenarnya Syafi'iyah ya. Nah, Muhammadiyah itu tidak memilih. Iya. Ya, nggak memilih Hanafiyah atau Malikiyah atau Syafi'iyah atau Hanabilah, tetapi tetap kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, dan pendapat-pendapat ulama itu tetap jadikan acuan dari ya. Jadi yang bisa kita pelajari dari para imam mazhab itu apa? Ada semacam ungkapan yang sebagai bentuk kearifan dan ketawaduan. Iya. Ya. Hampir semuanya itu kan guru dan murid semua, Mas ya. Iya. Imam Abu Hanifah itu juga guru dari Imam Malik. Imam Malik itu juga guru dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru dari Imam Ahmad bin Hambal. Nah, di antara mereka itu ada satu ungkapan yang cukup menarik dan bisa kita jadikan sebagai pegangan. Apa kata-katanya itu? Pendapatku, ro'yi, ya, pendapatku itu mungkin benar, tetapi mengandung di dalamnya mungkin mengandung kesalahan. Tetapi pendapatmu bisa salah, tapi di dalamnya mengandung kebenaran. Jadi ro'yi shawab yahmilul khata'. Jadi pendapatku itu mungkin benar, tetapi di dalamnya mengandung kesalahan. Pendapat dari masing-masing imam. Hampir semua imam mazhab itu mengatakan begitu, Mas. Ya, jadi ini memberikan satu pelajaran agar kita ini tidak kemudian mengatakan pendapatku paling benar dan yang lain sesat. Nah, itu yang tidak benar. Ya, jadi kalau kita bicara tentang fikih muqaranah, fikih perbandingan itu kita punya kearifan di dalam menyikapi sesuatu yang berbeda dengan yang kita lakukan. Ya, ini apa namanya pelajaran ketika kita belajar tentang fikih muqaranah itu. Ya, termasuk saya kira di beberapa pesantren ya. Kalau pesantren NU itu jelas fikih-fikih Syafi'iyah ya. Tetapi kalau pesantren Muhammadiyah itu tidak. Misalnya ya saya dulu itu pernah belajar di Karangasem Lamongan itu yang dipakai itu Subulus Salam. Kitab Subulus Salam itu Sarah Bulughul Maram. Imam As-Sun'ani itu dianggap apa ya? Syiah yang Jahidiyah, Mas. Ya, pengarang Subulus Salam itu. Syiah yang Jahidiyah, ya dekat dengan Ahlussunnah sebenarnya itu. Ya, ada penjelasan begitu. Jadi tidak kemudian hanya fokus kepada fikih Syafi'i misalnya dalam kajian Fathul Qorib atau Fathul Mu'in misalnya gitu. Itu kan fikih Syafi'i ya. Ya. Atau pesantren itu malah kajiannya lebih luas ya, misalnya yang diajarkan kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rus misalnya. Ya, itu kan tidak fokus kepada Syafi'i ya. Jadi intinya apa, bahwa ya penyebaran mazhab Syafi'i di Indonesia itu cukup lumayan besar karena memang guru-guru yang datang belakangan dari Indonesia itu memang belajarnya kepada guru-guru yang bermazhab Syafi'i. Sebenarnya ini Syafi'i beneran juga tidak ya. Tetap mereka melakukan apa? Akulturasi di Indonesia sendiri gitu. Apa ya, tetap kadang ya pakai Hanafi gitu ya. Kira-kira gitu Mas kaitannya itu. Ya. Berarti di Muhammadiyah juga tidak terpatok pada salah satu imam mazhab ya. Muhammadiyah tetap kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Rujukannya utama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sementara pandangan-pandangan imam mazhab tetap jadikan acuan. Makanya kan pendapatnya dikatakan pendapatku bisa benar tapi dalamnya ada kesalahan. Pendapatmu ya bisa salah tapi dalamnya ada kebenaran. Itu kan kearifan yang luar biasa itu. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan al-haqqu la ta'addadu wa la yata'ayyan. Kebenaran itu tidak berbilang. Artinya tetap satu. Gitu kan? Al-haqqu la ta'addadu. Kebenaran itu tidak berbilang, tetap satu. Yang benar itu tetap satu. Tapi tidak tertentu. Bisa jadi mazhabnya siapa yang pandangannya siapa yang benar. Nah, ini pentingnya kearifan di dalam menyikapi perbedaan, apalagi dalam aspek fikih. Furu'iyah banyak ya Cak ya. Iya, banyak furu'nya. Maka pentingnya di sinilah kita itu punya atau memilih paham keagamaan, Mas. Jadi
supaya kemudian seluruh aktivitas ibadah kita itu jelas ada rujukannya gitu loh. Karena kan kita ini kelasnya kan kelas muqallid. Muqallid apa itu? Muqallid itu orang sing taklid. Oh, taklid. Ya kan? Iya, betul. Tapi kan taklid kita harus bil ilmi gitu loh, Bil Mas. ilmi, Dengan ilmu, tidak taklid buta. Ya, jadi ya kalau kita ngikuti paham agamanya Muhammadiyah ya kita belajar, misalnya kita HPT ya, kita belajar ngaji tentang bab HPT termasuk yang kita lakukan pada setiap sore hari Jumat ini misalnya gitu. Itu bagian dari apa namanya memahami pandangan ya tentang keyakinan kita ya dengan HPT itu. Dengan HPT. Ya, termasuk misalnya yang memilih paham agamanya NU ya tetap belajar. Iya. Ya, ini pilihan-pilihan itu. Artinya nantinya ketika kita sudah mempelajari paham agama di Muhammadiyah sendiri, kita tidak merasa bingung ya Muhammadiyah ikut siapa ini. Betul. Gitu kan? Jadi kita ini menjadi muqallid yang memang ya harus taklid kepada yang ahli. Nah, betul. Ya kan, dan tentunya ulama-ulama Muhammadiyah yang berada di Tarji itu termasuk orang yang ahli ya di dalam bidangnya. Ya, sehingga kemudian ketika kita beribadah dengan rujukan ya HPT itu saya kira sudah bagus di dalam melaksanakan, dan itu dianggap sebagai apa? Ya itulah ya, ketentuan-ketentuan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu sudah disampaikan semua di dalam HPT. Gitu Mas Zaki. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa membantu menjawab ya dari pendengar dan puas dengan jawaban yang diberikan pada mudah-mudahan. Lanjut aja kita masuk di bab iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah. Jadi kita sudah membahas panjang lebar pertemuan yang lalu. Ini sudah pertemuan yang keberapa saya sudah lupa. Ya, jelas kita setiap Jumat sore kita ada kajian HPT. Jadi sudah kita bahas panjang lebar tentang keharusan, satu kewajiban yang bagi kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, sudah kita sampaikan ada kitab-kitab Allah yang di Al-Qur'an disebutkan, ya. Ada yang disebutkan dalam bentuk suhuf, ya. Lembaran-lembaran. Ada yang memang tidak disebutkan, tetapi setiap nabi itu pasti diberikan yang namanya kitab. Nah, di antara kitab yang disebutkan yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW, ya di dalam HPT itu dituliskan wal Qur'anu li Muhammadin. Al-Qur'an itu untuk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khatamin nabiyina alaihi wassalatu wassalam. Yaitu penutup para nabi. Ya, semoga Allah memberikan rahmat dan salam kepada mereka. Amin. Ya. Jadi ini sikap tegas ya HPT bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin, sehingga tidak ada lagi nabi-nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang-orang yang mengaku ya seorang nabi misalnya gitu, maka jelas itu berbohong, itu berdusta. Ya, ini keyakinan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah itu bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena ada paham-paham yang meyakini masih ada nabi, misalnya kita melihat Ahmadiyah Lahore itu ya. Mirza Ghulam Ahmad itu dianggap sebagai nabi. Ya, tentunya ini paham yang sesat dan menyesatkan. Ya. Yang ada itu apa? Mustahid atau mujaddid, ya, pembaharu atau orang yang beristiad itu. Yang ada itu. Ya, jadi nabinya itu sudah berakhir, yaitu dengan Nabi Muhammad SAW itu, tetapi nubuahnya, ya, kenabiannya, pesan-pesan kenabian itu terus berlanjut sampai akhir zaman. Itulah tanggung jawab para alim ulama. Ya, kembali lagi, jadi Al-Quran itu untuk Nabi Muhammad SAW. Apa dasarnya? Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sungguh aku telah menurunkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Al-Qur'an itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian dasar dari Al-Qur'an tentang bahwa Rasulullah Muhammad itu penutup para nabi ada dalam surat Al-Ahzab ayat 40.
maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu tidak menjadi ayah dari seorang laki-laki di antaramu, akan tetapi ia adalah utusan Allah dan penghabisan penutup sekalian nabi. Ini beberapa dasar dari Al-Qur'an yang jadikan penguat di dalam HPT tentang bahwa Rasulullah Muhammad adalah penutup para nabi. Ini satu sikap, ya, sehingga tidak ada pandangan-pandangan lain yang menganggap bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian saya ingin masuk ke Al-Quran. Ya, ini fokus kita ke Al-Quran. Kita kaji lebih dalam tentang Al-Quran itu, mudah-mudahan bisa kita pahami. Jadi saya akan berangkat dari pengertian, takrifnya. Saya baca di dalam Manaul Qoton, Mabakhis fi Ulumil Quran itu, ya, ada buku ilmu Quran, ilmu tentang Al-Quran itu yang membahas tentang persoalan Al-Quran, wahyu, makiyah dan madaniyah. Ya. Di sana dikatakan tentang pengertian Al-Quran, ta'riful Quran. Jadi Al-Quran itu berasal dari secara bahasa dari lafadz qoro'ah. Ya. Yang artinya apa? Artinya al-jam'u wad-dhammu. Artinya apa? Mengumpulkan dan menghimpun. Menghimpun. Jadi qoro'ah itu artinya apa? Mengumpulkan dan menghimpun. Sementara kalau al-qira'ah, ya, dhammul huruf wal kalimat ba'duha ila ba'din fitartili. Jadi yang namanya qira'ah, ya, adalah menghimpun huruf-huruf, kata-kata, kalimat, ya, satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun dengan rapi. Itu namanya qiraah. Ya, jadi ya, artinya bacaan, ya, kayak gitu ya. Dan Quran itu sendiri, wal Qur'anu fil asli akal qiraah. Al-Quran itu, ya, pada mulanya seperti qiraah, yaitu masdar dari qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Itu masdar. Masdar ya, itu apa? Isim benda. Ya, jadi masdar. Ya, jadi qara'a yaqra'u qira'atan au Qur'anan. Ya, ini masdar. Ya, jadi infinitif. Ya, kata apa infinitif itu ya? Kata benda kan? Ya. Jadi ini dari sisi bahasa. Ya, misalnya di dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 dikatakan inna alaina jam'au wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Jadi Quran itu artinya bacaan. Qiraah juga artinya bacaan. Itu satu. Ya, ini kalau dari sisi bahasa, ya. Lalu kemudian dari sisi istilah, ya, Al-Quran secara istilah itu apa? Ini juga sama, saya ambil dari Manaul Qoton itu. Jadi Al-Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu kalamullah, ya, kalam Allah, firman Allah. Ya, batasan kalam Allah ini, ya, menafikan kalam-kalam selain kalam Allah. Jadi kalam manusia, kalam binatang, kalam jin misalnya gitu ya, tidak termasuk kategori Al-Quran. Ya, termasuk hadis qudsi tidak termasuk di dalamnya kan? Ya kan? Termasuk hadis nabawi juga termasuk. Jadi kalamullah, ya, firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jelas kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu bitilawati, dan dianggap beribadah. Ya kan? Al-muta'abbadu, dan beribadah. Ya, dengan beribadah, ya, jadi membacanya itu adalah ibadah. Ya, ini ya, makanya kalau kita bicara tentang fadail, keutamaan membaca Al-Quran itu sangat banyak sekali ya. Kalau kita membaca koran ya nggak ada nilainya, ya kan. Kalau membaca Al-Quran
itu ada nilainya. Bahkan oleh Rasul dikatakan setiap hurufnya itu Mas ada 10 kebaikan. Setiap huruf, Setiap satu huruf. alif lam lam yang Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Iya. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi kalau kita membaca alif lam mim itu berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Iya. Ya. Jadi kita membaca Al-Qur'an itu ada nilai ibadahnya. Oke. Jadi kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beribadah atau membacanya adalah ibadah. Ya. Ini satu definisi ya. Iya. Lalu ada definisi yang lain, ini juga masih di dalam Manaul Qatan itu. Jadi Al-Qur'an itu apa? Kalamullah al-mu'jiz. Al-mu'jiz, apa itu? Ya, kalam Allah yang bersifat mukjizat. Oh, mukjizat. Jadi ini mukjizat Al-Qur'an itu, Mas. Jadi para nabi itu punya mukjizat. Ya, Nabi Musa pernah mukjizat Tongkat. Ya. Nabiullah Isa pernah punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit lepra, kusta. ya kan? Nggih. Itu mukjizat, ya. Tetapi mukjizat yang diberikan nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu sifatnya kharijul ada, di luar kebiasaan kan? Dan itu hanya berlangsung pada saat itu. Dan cuma nabi aja yang bisa. Karena sifatnya melemahkan. Mukjizat itu artinya melemahkan, Mas. Ya. Untuk melemahkan ketika ada tantangan, ya misalnya tunjukkan kepadaku ya bahwa engkau seorang nabi misalnya gitu. Lalu kemudian Allah memberikan apa yang diminta oleh nabinya itu. Ya. Jadi kalamullah al-mu'jiz. Kalam Allah yang apa? Yang bersifat mukjizat. Ya, Al-Qur'an itu mukjizat. Mukjizat yang terbesar sepanjang masa. Ya, tidak hanya berlaku pada satu masa, tetapi kepada semua masa. Al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu bil masahib, yang ditulis atau tertulis di dalam mushaf, al-manqulu bit tawatir, yang diriwayatkan secara mutawatir. Ya, mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, mutawatir. Ya. Al-muta'abbadu bitilawatihi, dan membacanya adalah ibadah. Ya, jadi apa poin penting dari definisi itu? Yang pasti bahwa Al-Qur'an itu kalam Allah. Firman. Ya, karena pernah ada perdebatan kan? Al-Qur'an itu makhluk apa firman? Makhluk atau firman? Itu pada saat Mu'tazilah. Ya, jadi pada saat Al-Ma'mun ya, Khalifah Al-Ma'mun jadi Khalifah Abbasiyah. Maka dan memang gerakan teologi Mu'tazilah begitu kuat sampai masuk ke negara. Ya, pemerintahan dalam waktu itu. Kan. Ya memang ada minus plusnya, Mas. Karena gerakan-gerakan intelektual itu berjalan dengan baik. Cuma buruknya itu yang tidak sesuai dengan paham mereka itu dibunuh. Ya, ini ya apa? Tafsir tunggal kira-kira gitu. Tafsir tunggal. Jadi teologinya teologi Mu'tazilah, yang tidak maka bermasalah dengan negara. Dianggap subversif lah. Sebagaimana dulu saya kira kalau tidak Pancasila misalnya gitu kan, sehingga semua ormas pun harus Pancasila. Ya. Betul. Jadi apa namanya? Jelas kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, tentunya nanti kita akan baca tentang apa saja isinya. Ya. Kemudian yang ketiga apa namanya? Diriwayatkan secara mutawatir. Sampai ke Rasulullah. Sampai kepada Rasulullah. Ya. Dan bersifat ibadah bagi yang membacanya. Nah, yang terakhir yang pasti bahwa Al-Qur'an itu adalah al-mu'jiz. Mukjizat. Ya, mukjizat yang terbesar sepanjang masa. Ya. Ada catatan misalnya. Ini kaitannya dengan apa namanya? Kenapa kemudian Al-Qur'an itu dianggap mukjizat terbesar?
Ada ucapan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani itu di dalam Fathul Bari. Ya, Fathul Bari itu sarah dari Bukhari. Ya. Bahwa Al-Qur'an mukjizat teragung yang hanya diperuntukkan kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi sebagai nabi terakhir, ya khatamun nabiyyin, diberikan satu mukjizat yang sifat mukjizat itu sepanjang masa. Teragung. Bukan kharijul ada, bukan di luar kebiasaan kan? Ya kalau mujizat nabi-nabi dahulu itu kharijul ada, ya kan? Dan sifatnya ya pada masanya selesai, tidak bisa diulang-ulang. Tidak bisa. Tokar Nabi Musa sekarang tidak bisa menjadi ular, gitu aja. Ya, kalau Al-Quran tidak, semua orang bisa menghafalkan sejak zaman Nabi sampai sekarang bisa dihafalkan. 1400-an itu. Dan yang kedua, jelas tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena banyak penghafal. Karena begitu ada perubahan itu dia tahu. Jadi bahasanya apa? Penghafal itu dia sudah tahu ada rasa Al-Quran itu. Dalam bahasa sufisme. Iya. Jadi tahu ada rasa. Ya, maka kesalahan di dalam membaca Fathah Kasroh Dhamma itu terasa banget bagi yang sudah menghafal dan punya menghayati betul tentang tahu itu rasa itu. Ya. Nah, setiap nabi akan diberikan mukjizat khusus dan dia jadikan tantangan untuk kaumnya. Ya kan? Nabi-nabi dahulu itu mukjizatnya itu khusus. Ya, Nabi Musa dengan tongkat, Nabi Musa dengan bisa menjadi ular, Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit lepra, bisa menghidupkan orang mati misalnya begitu. Ya, itu dijadikan tantangan. Ya, misalnya Nabi Soleh ya bisa membelah batu, mengeluarkan unta dari batu. Ya itu kan sekarang nggak bisa itu. Ya kan, karena memang sifatnya tantangan. Pada waktu itu ditantang oleh umatnya. Nah, kamu seorang nabi, coba datangkan kami unta dari batu misal gitu. Ya, maka diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu fungsinya melemahkan. Toh sudah seperti itu diperlihatkan depan mata mereka, tetap saja mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, mukjizat yang diberikan pada nabi-nabi itu hanya spesifik untuk kaumnya saja. Ya, spesifik untuk kaumnya. Sementara Al-Quran itu mukjizat sepanjang masa. Nah, jadi tidak difokuskan kepada waktu, tetapi sampai berakhirnya dunia ini. Ya, itu Al-Quran. Ya, ini penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani berkaitan dengan mengapa kemudian Al-Quran itu dianggap sebagai mukjizat yang teragung. Lalu kemudian berkaitan dengan nama. Ya, sebelum kita belum masuk ke HPT-nya. Nama dan sifat Al-Quran itu disebutkan banyak di dalam Al-Quran, Mas. Nama-nama. Ya, Al-Quran itu punya banyak nama. Selain nama Al-Quran. Selain Al-Quran itu sendiri. Ya, misalnya di dalam surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati ya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, kata lafaz Al-Qur'an gitu ya. Ya, namanya Al-Qur'an. Ya. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah yahdi, menjadi petunjuk. Ya, lillati ya aqwam. Ya, menjadi jalan yang tegak, yang lurus, ya. Betul. Itu Al-Qur'an. Yang kedua, ada yang namanya Alkitab. Ya. Jadi kitab itu berarti kan sesuatu yang tertulis, ya kan? Jadi kitab itu kan berarti ada sesuatu yang tertulis berupa lembaran-lembaran yang tertulis. Maktubun. Nah, ini ada dalam surat Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu kitab. Ya, itu adalah Al-Qur'an. Di dalamnya dzikrukum. Ya. Sebagai peringatan bagi kamu sekalian. Ya, ini nama Al-Quran yang kedua adalah Alkitab. Kemudian ada lagi nama Al-Quran itu apa? Al-Furqan. Ya, Al-Furqan itu artinya pembeda. Ya. Antara yang hak dan yang batil. Hak dan al-batil. Surat Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Tabarakalladzi, Maha suci Zat yang telah menurunkan Al-Furqan ala abdihi atas hambanya liyakuna, untuk dijadikan menjadi peringatan bagi alam semua. Ya. Lil alamina nadhira, peringatan bagi seluruh alam. Ya,
Tidak hanya bahkan Al-Qur'an itu juga didengar oleh para jin. Para jin. Ya. Jin juga menghafal Al-Qur'an juga. Iya, jadi didengar mereka. Oh, didengar mereka. Ini nama yang ketiga, namanya Al-Furqan, ya. Ada lagi nama dari Al-Qur'an itu apa? Ad-Dzikr. Dzikir. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan ad-dzikr. Iya. Ya, itu artinya Al-Qur'an juga. Al-Qur'an juga. Ya, wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami pula yang menjaga. akan menjaganya. Allah maksudnya ini. Iya. Ya, kami Allah yang telah menurunkan ad-dzikr. Dan kami pula yang akan menjaganya. Maka tidak mungkin ada orang yang mau mengubah-ubah Al-Qur'an itu, Mas. Iya. Selalu saja ya, kurang salah dalam hal harokat saja itu ya, itu bisa terdeteksi. Ya, kesalahan di dalam harokat ya, harusnya kasroh doma itu bisa menjadikan pemahaman yang keliru nanti. Iya. Ya, dan itu oleh para penghafal ya, itu yang punya dauk, punya rasanya, itu ada sesuatu yang tidak pas kira-kira. Ada yang janggal gitu. Ada yang janggal. Walaupun hanya perubahan dari sisi harokat saja. Apalagi ada sesuatu yang dipotong. Ya, itu sudah pasti akan konangan lah. Iya. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya lewat para penghafal-penghafal itu. Baik. Ya. Kemudian ada lagi nama Al-Qur'an Tanzil. Tanzil. Ya, surat Asy-Syu'ara ayat 192. Iya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ya, jadi tanzil itu termasuk nama Al-Qur'an, ya. Nah, kenapa kemudian penyebutan Al-Qur'an dan Alkitab, ya, penyebutan Al-Qur'an dan kitab itu lebih populer daripada nama-nama yang lainnya? Iya. Ya, sekalipun juga beberapa penerbit Al-Qur'an namanya ya itu ya, Mas ya. Iya. Ada Al-Qur'an Al-Furqan, ada iya. Ad-Dzikr, ada Tanzil, itu menjadi nama beberapa terbitan Al-Qur'an yang belakangan ini. Jadi penyebutan Al-Qur'an dan kitab itu lebih populer ya, karena memang Al-Qur'an itu dibaca dengan lisan. Iya. Ya kan? Dibaca kan? Qiraah baca. Dinamakan kitab karena Al-Qur'an itu ditulis dalam berbentuk buku. Iya kan? Iya. Dalam lembaran-lembaran itu dicetak oleh penerbit ya. Sehingga kedua kata ini menunjukkan makna yang sesuai dengan kenyataan. Al-Qur'an itu dibaca ya, dan ditulis. Ya kan? Ya, kalau dulu proses penulisan itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi itu. Hanya ditulis di lembaran-lembaran yang belum menjadi satu. Ya, karena Al-Qur'an masih turun ya, sehingga kemudian khawatir bercampur barangkali begitu, sehingga kemudian proses kodifikasi itu justru tidak pada masa Nabi, tapi pada masa Abu Bakar itu sudah mulai atas ide Umar bin Khattab. Ya, masa Utsman itu finishing, Mas. Finishing Utsman. Ya, maka dikenal dengan Mushaf Utsmani itu. Ya, Utsmani. Mushaf Utsmani ini. Ya. Jadi ini satu penjelasan bahwa kenapa kemudian yang populer itu menggunakan kata Al-Qur'an dan kitab, karena memang dinamakan Quran karena ia dibaca dengan lisan, dinamakan Alkitab karena ia ditulis dengan pena. Ya, maka kata ini menunjukkan makna yang sesuai dengan kenyataannya. Jadi penamaan Quran dengan kedua nama ini memberikan isyarat bahwa selayaknya lah ia dipelihara dalam hafalan dan tulisan. Dalam tulisan. Ya, jadi Al-Qur'an ini dibaca, dihafalkan, kemudian dipelihara dalam tulisan. Maka mestinya kalau kita itu membaca punya Al-Qur'an itu harus ada tasghihnya. Tasghih itu yang mengoreksi. Ya, jadi biasanya kan ada Al-Qur'an di belakang itu, ada di depan itu ada pentasghih. Ya, pentasghih itu berarti yang mengoreksi, mana-mana yang meneliti, bertanggung jawab, yang bertanggung terhadap itu, dan biasanya isinya adalah para penghafal Quran. Itu kalau nggak ada itu Quran itu berarti ada potensi mungkin salah cetak atau macam-macam. Betul. Ya kan, masalah error, ya kan, penyelewengan kata dan lain sebagainya, pengurangan dan lain sebagainya. Maka dengan ada tasghih itu
ya insya Allah terjamin Ya, insya Allah. originalitas. Ya, Al-Quran tidak ada kesalahan dari sisi cetakan, ya baik kurang fathah atau harusnya dibaca fathah kemudian jadi kasrah atau jadi dhammah. Iya. Itu kalau ada tasghihnya. Maka kalau kita membaca Al-Quran harus ada tasghih itu. Iya, Ya, harus ada supaya kita pentasnya, tambah yakin di Yakin, dalam mantap. membaca ya. Karena kita kan bukan ahli Nggih. dan juga bukan penghafal. Ya, kita hanya hafal beberapa ayat saja. Ya, ini. Lalu kemudian tadi nama, ya sifat Al-Quran itu apa saja? Ya, sifat Al-Quran itu juga ada banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah nur, Cahaya. ya. Jadi misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 174, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu bukti dari Tuhanmu dan kami telah menurunkan kepadamu nuran, cahaya. Mubinan yang nyata. Al-Quran itu cahaya, Mas. Ya, maka apa namanya, jangan jadikan rumah kita ini ya seperti kuburan. Ya kan, jadi la tajalu buyutakum kubura. Ya, kuburan kan peteng ya, Mas. Kepeteng, Pak. Peteng. Maka rumah itu yang tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran itu ya seperti kuburan, peteng. Ya, maka dengan apa namanya digunakan baca Al-Quran itu ada cahaya, ya yang menyinari orang yang berada di lingkungannya itu, ya di dalam rumah adem, gitu ya, tentrem, itu sifat cahaya itu kan begitu gitu. Ya. Kemudian yang kedua, sifat Al-Quran itu dia sebagai hudan, petunjuk. Ya, hudan itu petunjuk, ya. Syifa, obat. Ya, syifa lima fis sudur. Ya, rahmat. Ya, dia rahmat. Ya, memberikan rahmat kepada siapapun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, tidak cukup hanya diutus rasul tapi juga diberikan kitab. Maka Al-Qur'an itu dia sebagai rahmat. Kemudian mauidhah. Pitutur. Ya, mauidhatul hasanah. Ya, Al-Qur'an itu isinya pitutur. Ya, jadi apa namanya, mauidhah peristiwa, bagaimana menjelaskan peristiwa-peristiwa yang telah lalu, ya umat-umat yang terdahulu, ya yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi pitutur bagi kita, bisa mengambil pelajaran. Ya, misalnya di dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'idatun, ya mau'idah, pitutur, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi Al-Quran itu yang pertama adalah mau'idah, ya dia memberikan pitutur ya kepada manusia. Syifaa'un lima fis sudur, dia obat yang ada di dalam hati manusia. Ya, obat dia, obat hati. Sekeras apapun hati seorang ketika terindrai dengan hal-hal yang bersifat ruhiyah. Al-Quran kan ruhiyah, karena dia kalamullah, maka pasti akan menjadikan hati itu menjadi lembut. Umar bin Khattab itu begitu kerasnya hatinya sebelum masuk Islam. Hanya mendengar bacaan saudaranya itu menjadi lembut hatinya. Ya, jadi Al-Quran itu obat. Ya. Bahkan begini, ada satu riwayat Rasul mengatakan bahwa hati manusia itu bisa berkarat, sebagaimana besi yang berkarat karena kena air. Lalu para sahabat bertanya, terus bagaimana cara membersihkannya itu? Ya, membersihkan hati yang berkarat itu. Apa kata Rasulullah? Kasratu dzikrul maut wa tilawatul Quran. Memperbanyak ingat mati dan membaca Al-Quran. Ini yang bisa mengobati hati yang sakit, hati yang keras, hati yang berkerak. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran. Sifat dia, ya. Termasuk misalnya di dalam hal tertentu, misalnya para sahabat dulu itu pernah ya dientup kelabang, ya kelajengking itu ya. Kemudian menjadikan Al-Fatihah itu menjadi wasilah, ya kan, wasilah artinya menjadi sarana
untuk penyembuhan orang yang sakit pintu kalajengking Nggih, itu. nggih. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi syifa ya dia sebagai obat. Ya, kalau di sini difokuskan wasifaun lima fisudur, obat ya bagi apa-apa yang ada dalam hati. Penyakit hati itu kan hasud, ya kan, dendam, ya, iri, kemudian sombong, ya, itu akan hilang dengan terindrahi atau apa ya, melafalkan hal-hal yang bersifat ruhiyah. Ya, dengan baca Al-Quran itu insya Allah itu bisa hilang. Insya Allah. Ya kan. Yang ketiga, Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk. Ya, petunjuk kepada jalan yang benar, petunjuk kepada cahaya, yaitu Al-Quran. Kemudian rahmat, dia juga menjadi rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini sifat-sifat Al-Quran. Kemudian ada lagi Al-Quran itu juga mubarak, barokah. Ya, ada keberkahan. Ya, jadi berkah itu apa ya? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Jadi dengan kita membaca Al-Quran itu pasti akan ada nilai kebaikan dalam diri kita. Ya, misalnya di dalam surat Al-An'am ayat 92, wa hadza kitabun anzalnahu barakun, dan inilah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad mubarakun. Ya, yaitu mubarak itu punya keberkahan, bertambahnya ya, nilai keberkahan. Musaddiqul ladzi baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada di depannya. Ini diantara fungsi Al-Quran itu. Ada lagi misalnya sifat Al-Quran itu mubin, nyata. Ya, nyata. Jadi nurun wa kitabun mubin. Ini kitab yang nyata, tidak ada keraguan dalamnya. Ya, la raiba fihi, ini benar. Ya. Kemudian ada lagi Al-Quran sifatnya adalah apa? Busra. Memberikan kabar gembira. Ya, musaddiqal lima baina yadayhi wa dan wa busra lil mukminin. Al-Baqarah 97. Jadi Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di depan dan petunjuk serta memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Orang yang melakukan kebaikan, beramal soleh, dia mukmin, maka Allah akan memberikan penghidupan yang baik di dunia, dan Allah akan memberikan pahala yang lebih baik dari yang dia perbuat. Ya, ini apa namanya, kabar gembira bagi orang mukmin. Ya, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Ya, itu kabar gembira. Siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, syaratnya dia mukmin. Ya, mukmin. Maka falanuhyannahu hayatan thayyibatan. Maka pasti ini ada kepastian, ada dalam tauhid, ada non tauhid. Pasti kami akan memberikan penghidupan yang baik di dunia ini, Mas. Di dunia ini. Ya, diberikan ketenangan, kedamaian, ya, rasa cukup. Di akhirat walanazyanahum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. Itu busra, kabar gembira bagi orang-orang mukmin, tapi juga kabar peringatan bagi orang-orang kafir. Jadi Al-Quran itu isinya apa? Basir wa nadir, kabar gembira dan peringatan, ya, itu kabar ancaman. Nah, ini apa namanya, berkaitan dengan sifat Al-Quran. Kalau proses penulisan Al-Quran ini kurang berapa menit ya, Mas? Sekitar 3 menit. 3 menit ya. Sedikit saya ingin sampaikan. Ya, sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas sebenarnya. Bagaimana proses penulisan Al-Quran itu? Ya, supaya kita tahu. Ya, ini sedikit kita belajar ulumul Quran sebenarnya ini. Ada penjelasan dari Imam As-Suyuti, ya, Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Berdasarkan riwayat dari Hakim, Baihaqi dan Nasa'i, ya, dari Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas itu anaknya, ya, Abbas bin Abdul Muthalib kan, ya, namanya Abdullah. Ya, jadi Abbas itu punya namanya Abdullah. Dia mengatakan, ini penjelasan Imam As-Suyuti, bahwa turunnya Al-Quran itu melalui 2 tahap. Apa aja itu? Yang pertama,
dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia yang paling rendah. Baitul Izzah. Ya, Baitul Izzah, dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah secara keseluruhan dan turun sekaligus yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Inna anjalna ya, fi lailatul qadar. Ya. Itu Al-Qur'an secara utuh. Ya, dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah itu turun pada malam Lailatul Qadar. Intinya pada bulan Ramadan lah. Itu. Ini proses pertama. Lalu kemudian yang kedua, dari Baitul Izzah itu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap, ya kan, selama 23 tahun. Ya, ini apa namanya penjelasan dari Imam Suyuti. Jadi dari Baitul Izzah, ya, langit dunia itu saya tidak tahu gimana penjelasannya. Tapi yang jelas bukan dunia ini, ya. Ya, jadi lalu kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril selama 23 tahun. Berarti dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah tidak langsung ke Rasulullah secara utuh. Tetapi dari Baitul Izzah ini ke Rasulullah secara berangsur-angsur. Tujuannya apa? Untuk memudahkan hafalan. Ya, ini di antara tujuannya ya. Ini alasan yang pertama ya, Cak ya. Ya. Ini penjelasan dari Imam Suyuti tentang bagaimana proses turunnya Al-Qur'an itu berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah kepada hati Rasulullah SAW selama 23 tahun. Itu berangsur. Nah, ini proses penurunan Al-Qur'an. Nah, lalu bagaimana turunnya wahyu kepada Rasul ada banyak. Ada banyak riwayat. Nah, jadi tadi jalur turunnya Al-Qur'an ya. Apa namanya? Dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah. Lalu bagaimana turunnya wahyu kepada para nabi itu? Termasuk Rasulullah Muhammad SAW, ada dua, ada yang tanpa melalui perantara, ada yang melalui perantara. Ya, yang tanpa perantara itu apa? Dengan mimpi yang benar. Ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Misalnya apa? Misalnya yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu ketika mendapatkan mimpi yang kemudian menyembelih anaknya kan? Itu melalui mimpi, Mas. Nabi Ibrahim memindah Hajar ke satu tempat bibak katah yang tidak ada tanamannya itu. Jadi begitu Hajar punya anak bernama Ismail, kemudian Nabi Ibrahim bermimpi lagi agar memindahkan mereka ke satu tempat. Ya, ini kan perjalanan yang panjang kan dari Palestina ke Mekah itu. Ya, melalui mimpi yang benar. Ru'ya shadiqah. Yang kedua, kalamillah itu dari balik tabir tanpa perantara. Ya, bisa langsung, Mas. Dari Allah langsung kepada nabinya. Ya, misalnya itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di Bukit Tur Sina. Iya, atau kepada Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu langsung. Ya kan? Itu tanpa perantara. Kalau melalui perantara banyak ya. Seperti dentingan lonceng. Nah, itu kalau Nabi mendapatkan wahyu dengan dentingan lonceng itu berat ya, karena itu berupa suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor-faktor kesadaran. Itu yang kemudian sampai ketika datang kepada Khadijah, kemudian zamilu ya, selimuti aku. Lalu turun Al-Mudassir itu. Iya, dalam Jamil itu. Kemudian yang kedua, kadang malaikat menyerupai seseorang. Nah, ini beberapa proses turunnya ya wahyu kepada para nabinya, termasuk pada Rasulullah SAW itu juga berbagai macam cara. Ya, saya kira itu dulu, Mas. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi ya dalam pembahasan yang akan datang. Insyaallah. Ya, insyaallah kita tambah sedikit nantinya, kemudian kita bahas tentang iman kepada Rasul. Ya. Baik. Saya kira itu. Mas Yogi. Terima kasih banyak, Cak, sudah memberikan ilmu di sore kali ini terkait tentang iman kepada kitab Allah, yang terkhusus adalah Al-Qur'an Al-Karim.
ya, sebagaimana ini menjadi kitab untuk semua makhluk ya Cak ya, Iya. tidak hanya umat Islam saja, yang mudah-mudahan ini nantinya juga bisa menjadikan kita pribadi-pribadi yang baik, bahwa tadi sifat-sifat Al-Quran juga ada sebagai mubarak, sebagai asyifa, sebagai al-huda, dan banyak sekali tadi telah disampaikan oleh Cak Sun. Dan akhirnya sahabat Pura Masidi dimanapun Anda berada, kita sampai pada menit-menit akhir dalam kajian religi Islam berkemajuan yang mengacu pada himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah pada sore kali ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan di kesempatan kali ini, dan Anda juga bisa menyimak kembali sajian ini di kanal YouTube MTTV Wonosobo Channel. Program ini bekerja sama dengan Majelis Tablik PDM Wonosobo, Majelis Tarjih PDM Wonosobo, dan Lazismu Wonosobo. Terima kasih banyak. Marilah kita akhiri kajian pada sore kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya dari Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1 Alongkerang Wonosobo, Yogi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, mohon undur diri. Kita akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.